Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya berharap setiap kita dalam keadaan baik, amin. Sukacita Allah memenuhi setiap kita. Kembali lagi dalam ibadah Cross for All Nation Church. Mari siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku, ku mohon padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa,
serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku ku mohon padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Oh, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku ku mohon padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Oh, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Haleluya, haleluya. Baik, sore hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan. Haleluya, Dialah sukacita kita. Haleluya. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan mampu untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kaulah sukacita kami Tuhan, hanya Engkaulah pengharapan kami.
bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, kita mau bersukacita selamanya. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh sabarnya Engkau menghadapi kami ya Tuhan. Yang masih sering kali kami jatuh. Tapi kami mau terus berusaha menyenangkan hatimu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Kala ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembuti bebatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Kalau ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut di bebatnya hingga pulih kembali. Oh, Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Mari katakan, sabarnya Tuhan menghadapiku, menuntun di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusan.
Bapakku menjadi alat bagi Dia. Kalau ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembuti bebannya hingga pulih kembali. Oh, Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku menjadi alat bagi Dia. Oh, menyenangkan hati Bapakku menjadi alat bagi Dia. Oh, menyenangkan hati Bapakku menjadi alat bagi Dia. Haleluya. Mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita satu hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi anak-anaknya, Bapa yang memperhatikan dan peduli kepada kami semua. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kasih yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Bapa, pagi hari ini kami mau bersama-sama menangkap apa yang menjadi keinginan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Beri kami kasih-Mu Bapa, beri kami kemurahan-Mu, beri kami kebaikan-Mu untuk kami menangkap apa yang menjadi keinginan hati-Mu untuk setiap kami. Berkenanlah Bapa memberkati setiap kami siap di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bersama-sama mengikuti ibadah CNC Online Worship. Saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara semua hari ini dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Hari ini saya akan membagikan satu tema dengan judul memalukan Tuhan versus memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di tengah bangsa yang kafir, menyembah berhala dan mempercayai banyak dewa, Allah memilih bangsa Israel. Tujuan Allah memilih bangsa ini sangat sederhana. Allah ingin agar melalui bangsa Israel, Allah dipermuliakan. Allah dipermuliakan, bukan dipermalukan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, sama seperti bangsa Israel, dari sekian miliar orang, engkau dan saya, kita dipilih Tuhan dengan tujuan melalui kita, melalui kehidupan kita, Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Nah Bapak Ibu Saudara mungkin bertanya kepada saya, pendeta, apa Tuhan tidak bisa memilih yang lain untuk memuliakan namanya, untuk memuliakan Dia? Oh Bapak Ibu Saudara, tentu saja bisa. Tuhan bisa memilih alam semesta, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya untuk memuliakan namanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, seperti yang Mother Teresa pernah katakan, tanpa Tuhan kita tidak bisa, tanpa kita Tuhan tidak mau. Sekali lagi seperti yang Mother Teresa pernah katakan, tanpa Tuhan kita tidak bisa, tanpa kita
Tuhan tidak mau. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau memilih yang lain. Tuhan hanya mau memilih engkau dan saya untuk memuliakan Dia, untuk menyenangkan hatinya, untuk membawa keagungan namanya. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini sebuah kehormatan bagi kita semua? Bukankah ini berkat terbesar dan kebanggaan bagi kita? Seharusnya hati kita bersyukur dan bersuka cita ketika mengetahui kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, minggu ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan hal yang sangat penting, yaitu seringkali yang menghambat atau yang menghalangi orang Kristen memuliakan Tuhan adalah dirinya sendiri. Maksud saya, di dalam dirinya tidak punya kemampuan untuk mengontrol emosi. Atau dalam bahasa umum tidak memiliki kecerdasan emosi. EQ, emotional quotient. Emotional quotient. Ya, ini saya agak berbelit sedikit bahasa Inggrisnya. Padahal semalam sudah latihan Bapak Ibu Saudara. Ya, pokoknya itulah. Tidak sedikit orang Kristen terhalang atau terhambat untuk memuliakan Tuhan karena dia tidak memiliki kemampuan mengontrol emosinya atau belum memiliki kecerdasan emosi. Nah, apa itu kecerdasan emosi Bapak Ibu Saudara? Secara definisi, kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk menerima, menilai, mengelola serta mengontrol emosi terhadap keadaan maupun orang lain di sekitarnya. Sekali lagi saya ulangi, apa itu kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi terhadap keadaan maupun orang di sekitarnya. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara kalau orang Kristen dia dipilih Tuhan tapi dia tidak punya kecerdasan emosi. Orang seperti ini punya kecenderungan untuk memalukan Tuhan, bukan memuliakan Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita baca Matius 14 ayat 13 sampai 21. Melalui peristiwa ini saya akan mengajak kita semua melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar para murid untuk memiliki kecerdasan emosi. Para murid yang memiliki kecerdasan emosi, mereka inilah orang-orang yang memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Mari kita baca Matius 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada para murid, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab para murid, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa ini kita bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajar para murid untuk memiliki kecerdasan emosi. Orang Kristen yang belum memiliki kecerdasan emosi bukan memuliakan Tuhan, malah mempermalukan Tuhan. Sebaliknya, orang Kristen seperti para murid yang memiliki kecerdasan emosi, mereka dapat dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, yang pertama Tuhan Yesus mengajar para murid untuk memiliki kecerdasan emosi dalam keadaan duka cita. Sekali lagi, yang pertama Tuhan Yesus mengajar para murid untuk memiliki kecerdasan emosi dalam keadaan duka cita. Dalam ayat yang kita baca tadi, setelah Yesus mendengar kabar kematian Yohanes Pembaptis, Yesus ingin mengasingkan diri ke tempat yang sunyi.
Apa yang ingin Yesus lakukan di tempat tersebut? Yesus ingin menyalurkan emosinya. Dia ingin bersedih, menangis, dan berduka cita. Loh kok begitu Pak? Loh Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bersama bahwa Yohanes merupakan sepupu dari Yesus. Ada hubungan kerabat, ada hubungan persaudaraan. Selain itu, Yohanes Pembaptis adalah tokoh atau nabi yang membuka jalan bagi pelayanan Yesus yang ada di bumi. Lukas 3 ayat 4 mendeskripsikan siapa Yohanes Pembaptis. Dialah suara yang berseru-seru di padang gurun. Dialah yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan, yang meluruskan jalan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, para murid sangat mengetahui bahwa Yesus sangat berduka cita pada waktu itu karena Yesus kehilangan Yohanes Pembaptis. Jadi wajar Bapak Ibu Saudara kalau Yesus secara manusia ingin mengasingkan diri ke tempat yang sunyi untuk berduka cita. Tapi Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak jadi mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Sebaliknya, Yesus mau mengajar para murid untuk memiliki kecerdasan emosi dalam keadaan duka cita. Bapak Ibu, Tuhan itu luar biasa. Dia mengajar kita, mengajar para murid untuk memiliki kecerdasan emosi dalam keadaan duka cita. Dia tidak jadi mengasingkan diri untuk bersedih, untuk menangis, untuk berduka cita. Tidak jadi Bapak Ibu Saudara. Tapi sebaliknya, oleh belas kasihannya, Yesus tergerak hatinya untuk menyembuhkan banyak orang. Bapak Ibu, para murid sangat mengetahui Yesus sedang berduka cita pada waktu itu. Tapi Yesus mengajar para murid untuk memiliki kecerdasan emosi dalam keadaan duka cita. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mengajar para murid untuk memiliki kecerdasan emosi dalam keadaan krisis. Kalau yang pertama Yesus mengajar para murid untuk memiliki kecerdasan emosi dalam keadaan duka cita, yang kedua dalam keadaan krisis. Pada saat mereka tidak memiliki persediaan makanan untuk dibagikan kepada orang banyak. Ayat tadi sudah kita baca Bapak Ibu Saudara. Dari ayat tersebut terlihat sangat jelas bahwa pada waktu itu para murid belum memiliki kecerdasan emosi. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, mereka menyuruh Yesus untuk memerintahkan orang banyak agar mereka membeli makanan di desa-desa. Dari sini kita bisa melihat bahwa pada waktu itu para murid belum memiliki kecerdasan emosi. Meski demikian Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ingin mengajar murid-muridnya untuk memiliki kecerdasan emosi dalam keadaan krisis. Sekalipun tidak ada persediaan makanan untuk diberikan kepada orang banyak, Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, dia menengadah ke langit dan mengucap syukur. Apa yang terjadi? Mujizat 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di situ pada waktu itu, kalau kita merupakan bagian dari murid Yesus, melihat secara langsung bagaimana Yesus mengajar para murid mengenai kecerdasan emosi saat dalam keadaan duka cita, saat dalam keadaan krisis, Bapak Ibu Saudara, kita akan takjub melihat Tuhan yang menjadi manusia. Di dalam kemanusiaannya, dia punya kecerdasan emosi. Bapak Ibu, saya mau beritahu bahwa kita tidak mungkin bisa memuliakan Tuhan jika kita tidak memiliki kecerdasan emosi. Jika kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Bayangkan kalau pada saat itu Yesus dan para murid tidak punya kemampuan untuk mengontrol emosinya terhadap keadaan dan orang-orang pada waktu itu. Apa yang terjadi? Sudah pasti Tuhan dipermalukan, bukan dimuliakan. Bapak Ibu, seringkali yang menghambat, yang menghalangi kita untuk memuliakan Tuhan, karena kita belum memiliki kecerdasan emosi, kemampuan untuk mengontrol emosi kita. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosi 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang.
Sehebat apapun kecerdasan intelektual seseorang, tanpa kecerdasan emosi, sulit orang tersebut untuk sukses. Apalagi sukses memuliakan Tuhan. Pakar kepemimpinan bernama Zig Ziglar berkata, "It is your attitude," dalam kurung EQ, emotional quotient jadi Bapak Ibu Saudara, "and not your aptitude, IQ, that will determine your altitude." Dari ungkapan Zig Ziglar ini bisa disimpulkan bahwa kecerdasan emosi merupakan sikap atau attitude yang lebih relevan dibandingkan kecerdasan intelektual. Di mana hal tersebut menunjukkan kompetensi seorang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mau melihat seseorang penuh dengan skill atau tidak, yang pertama lihat dulu kecerdasan emosinya. Barulah nilai secara intelektual. Begitu maksudnya Zig Ziglar. Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya kecerdasan emosi terbentuk melalui peristiwa yang dialami setiap hari. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin memuliakan Tuhan, miliki kecerdasan emosi. Bagaimana untuk memiliki kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi terbentuk melalui peristiwa yang kita alami setiap hari. Karena itu jangan terburu-buru menolak atau bersungut-sungut maupun berpikiran negatif ketika peristiwa tertentu terjadi atas kehidupan kita. Kalau ada orang yang hari ini kita nggak punya salah sama dia, malahan kita baik sama dia, ngomong dari belakang, tusuk dari belakang, gosipin fitnah kita. Bapak Ibu Saudara, jangan terburu-buru bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Jangan dulu protes, berpikiran negatif dan menolak peristiwa ini. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mengajar kita memiliki kecerdasan emosi. Jangan mengeluh, punya suami, aduh Pak bawelnya minta ampun. Aduh Pak punya istri, cerewetnya minta ampun. Jangan mengeluh dulu pada peristiwa-peristiwa tertentu Bapak Ibu Saudara. Jangan. Di balik setiap peristiwa Tuhan mengajar kita untuk memiliki kecerdasan emosi. Kemampuan mengontrol emosi kita. Jangan terburu-buru dulu kita berpikiran negatif. Kayaknya ini di balik COVID-19 ini ada muatan politik nih, ada konspirasi. Terserah, di luar itu semua Bapak Ibu Saudara, di balik peristiwa COVID-19, Tuhan sedang mengajar kita untuk memiliki kecerdasan emosi. Bapak Ibu, kita bisa melihat di dalam kekristenan sendiri, gereja Tuhan yang tidak beribadah sekian waktu harus menahan diri untuk tidak datang beribadah ke gereja. Saya yakin pasti ada yang diubahkan Tuhan cara berpikir orang Kristen. Salah satunya, buat tempat ibadah kita yang sesungguhnya bukan di dalam gedung gereja. Tapi tempat ibadah kita, diri kita sendiri ini adalah bait Allah. Inilah tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, menurut Howard Gardner, seorang tokoh pendidikan sekaligus psikolog, terdapat 5 ciri orang yang memiliki kecerdasan emosi. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengukur apakah saya sudah cerdas secara emosi, apakah saya punya kemampuan mengontrol emosi sehingga Tuhan dipermuliakan bukan dipermalukan. Nah menurut Howard Gardner ada 5 ciri seseorang memiliki kecerdasan emosi. Yang pertama, orang tersebut mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri. Jadi bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara hari ini ditegur melalui kebenaran firman Tuhan, kemudian mau bertobat dan berubah. Itu artinya kita cerdas secara emosi. Kita bisa menyadari dan mengelola emosi kita sendiri. Jangan tersinggung Bapak Ibu Saudara ketika firman Tuhan turun menegur kita, menasihati kita, memperbaiki hidup kita. Justru kalau kita sadar dan bisa mengolah emosi kita, kita bertobat dan mau berubah, Bapak Ibu sudah cerdas secara emosi. Yang kedua, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain. Bersyukur Bapak Ibu Saudara,
Di tengah-tengah pandemi kita masih bisa keluar, ya, kita masih bisa ketemu dengan orang lain. Dan pada saat kita ketemu beberapa orang, ada kepekaan dalam emosi kita. Wah, melihat orang ini orang kayaknya perlu dikonseling nih. Wah, ini orang kayaknya perlu dibantu nih. Ini orang kayaknya sedang sedih nih. Ada kepekaan dalam emosi kita terhadap orang lain. Dan orang seperti ini dia sudah memiliki kecerdasan emosi. Makanya suami istri peka-pekalah dengan istrinya. Suami lihat istri coba belajar peka. Kalau sudah mulai peka, istri bilang, suami saya mulai cerdas secara emosi. Kan begitu ibu-ibu ya. Ibu-ibu saya buat senang dulu ini ya. Oh iya Bapak Ibu Saudara, kalau kita peka terhadap keadaan seseorang, kita sudah cerdas secara emosi. Itu yang kedua. Yang ketiga, mampu merespon orang lain secara emosional. Bapak Ibu, kita kalau ketemu dengan orang, lalu orang tersebut kita ajak bicara. Kalau dia memperhatikan kita dan dengan seksama, diajak ngobrol, ada eye contact, memperhatikan, lalu terjadi diskusi yang menyenangkan. Kalau orang bisa merespon orang lain secara emosional, contohnya ketika diajak berdiskusi atau berbicara, ini orang punya kecerdasan emosi. Beda dengan orang diajak bicara sambil lihat handphone, ya. Ini orang nggak cerdas nih. Ini orang emosinya belum stabil gitu ya. Nah yang keempat Bapak Ibu Saudara, mampu bernegosiasi dengan orang lain secara emosional. Kalau Bapak Ibu Saudara seorang sales, marketing, lalu kita coba memasarkan produk kita, bernegosiasi, orang bisa merasakan emosional kita. Ini orang jujur nih, ini orang benar nih, tulus nih dia. Sama seperti saya saat ini sedang berkhotbah Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa merasakan emosional saya, apa yang saya bagikan ini adalah benar, tulus dan jujur, maka ya puji Tuhan saya termasuk hamba Tuhan yang cerdas secara emosi. Nah demikian kalau kita bernegosiasi dengan orang, orang bisa merasakan emosional kita, kejujuran kita, ketulusan kita, ya kita sudah cerdas secara emosi. Nah yang terakhir, dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri. Bapak Ibu Saudara, Yesus itu berhasil mengajar para murid untuk memiliki kecerdasan emosi. Terbukti Bapak Ibu Saudara setelah Yesus naik ke surga, para murid memiliki kemampuan mengontrol emosinya. Mereka tidak takut mati sekalipun akan dieksekusi. Mereka tidak khawatir masa depan sekalipun hidup pas-pasan. Mereka tidak membenci sekalipun ada yang mencaci maki. Mereka tetap setia sampai pada akhirnya. Bapak Ibu saya percaya, selain karena kasih karunia dan pertolongan Roh Kudus, para murid memiliki kecerdasan emosi karena Tuhan Yesus melatih mereka. Dan mereka mempraktekkan latihan tersebut dari hari ke hari. Tidak mengherankan, semua murid punya kecerdasan emosi. Bapak Ibu Saudara, di akhir pemberitaan firman hari ini saya ingin sampaikan, mari punya kecerdasan emosi sehingga Tuhan dimuliakan, bukan dipermalukan. Sangat disayangkan jika kesaksian dalam kekristenan hanya diisi dengan kesaksian dilepaskan dari hutang, disembuhkan dari kanker, menerima karunia bahasa roh dan lain sebagainya. Sangat disayangkan. Mari Bapak Ibu Saudara isi kesaksian dalam kekristenan bahwa emosi saya diubahkan. Saya mampu mengontrol emosi saya. Saya memiliki kecerdasan emosi sehingga apa? Tuhan dimuliakan, bukan dipermalukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau benar serius kita ingin memuliakan nama Tuhan, bukan memalukan nama Tuhan, mari latih setiap hari untuk memiliki kecerdasan emosi. Melalui apa Pak? Setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Termasuk nih ibu-ibu yang lagi di rumah, ya termasuk istri saya juga nih kalau nonton. Namanya di rumah, seharian di rumah, ketemu suami, ngelatih anak tuh kalau belajar, waduh sulitnya minta ampun. Kadang mau marah, mau meledak-ledak, sampai ada ibu-ibu yang bikin video di Facebook ya. Kesel dia,
ngelatih anak di rumah, baru tahu dia ya kerjaan guru di sekolah. Bapak Ibu Saudara, padahal lewat peristiwa itu, emosi ibu-ibu sedang dilatih untuk sabar, untuk mengelola emosinya, untuk tidak cepat-cepat marah. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Termasuk ketemu suami, biasanya sih suami jarang ketemu ini, seharian di rumah. Dari peristiwa itu ibu-ibu dilatih bagaimana mengelola emosinya menghadapi suami yang modelnya seperti ini. Bapak Ibu percayalah, kecerdasan emosi 2 kali. Ya, 2 kali saya bacakan kembali di sini Bapak Ibu Saudara. Kecerdasan emosi 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Bapak Ibu, kalau kita melihat bangsa Israel pada waktu itu, di mana mereka memuliakan Allah, mereka memuliakan nama Tuhan. Lewat kehidupan mereka Tuhan dipermuliakan. Banyak bangsa yang mengakui bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Daud pernah menuliskan hal ini dalam Mazmur 66 ayat 1-4 untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Daud tahu betul bahwa dia dipilih Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dia tahu betul bahwa bangsanya Israel dipilih Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Mereka yang memuliakan Tuhan, pada saat itu banyak bangsa yang mengakui benar, satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak Ibu, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi kita. Ketika kita memuliakan Allah, kita bisa mengontrol emosi kita sehingga kita memuliakan Allah. Orang di sekitar kita bisa melihat. Lepas dari mereka mau percaya Tuhannya orang Kristen atau tidak, mereka bisa melihat dan mengakui satu-satunya Tuhan yang benar, juru selamat dunia, raja di atas segala raja adalah Tuhannya orang Kristen, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya mau baca ayat terakhir dalam Matius 22 ayat 14 dan Mazmur 17 ayat 14. Dari ayat ini saya simpulkan, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dari sekian banyak yang sudah dipilih, lebih sedikit lagi yang setia. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, berdasarkan Matius 22 ayat 14, Wahyu 17 ayat 14. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, dan lebih sedikit lagi yang setia. Mari kita menjadi orang Kristen, orang pilihan Tuhan yang setia sampai garis akhir untuk terus memuliakan Allah, memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, kita boleh dipakai untuk memuliakan Raja di atas segala raja. Inilah kebanggaan kita, kehormatan kita, berkat terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sudah memilih kami. Dari sekian miliar orang Engkau memilih kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk setiap peristiwa yang Engkau izinkan terjadi, agar kami punya kecerdasan emosi. Kalau Engkau melatih, mengajar para murid untuk memiliki kecerdasan emosi lewat peristiwa 5 roti 2 ikan, kami mau Tuhan dari hari ke hari Engkau latih kami lewat peristiwa apapun, sehingga kami punya kecerdasan emosi. Terima kasih Tuhan, pakai terus hidup kami sampai garis akhir untuk kami memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus berkenanlah memberkati seluruh jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita arahkan tangan dan hati kita kepada Tuhan. Wajahnya menyinari Engkau dengan kasih karunia. Tangan yang kuat menuntun menyertai kemanapun kau pergi. Apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Kekasih Tuhan, anak-anak Bapa yang dikasihi, murid-murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan
sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus. Sampai Tuhan Yesus datang 2 kali menjemputmu. Percayalah hidupmu terus semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup fokus langit baru bumi baru. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan dan siap jadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu Bapak Ibu Saudara dalam setiap program CNC. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom Elohim.